Oke teman-teman, selamat datang di channel Asyufaksi. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan membeli tim Meta Anemon ya teman-teman. Jadi sekalian di sini saya akan memberikan tutorial cara beli Meta Anemon atau beli aksi di market. Kemudian saya akan memberikan tutorial cara bermain Meta Anemon. Kemudian akan saya jelaskan part-part dari anemon ya teman-teman. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jangan di skip-skip, ditonton sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman kita mulai. Oke teman-teman, ini adalah tampilan di marketplace di aksi Infinity. Jadi di sini sudah saya siapkan untuk meta anemon. Untuk meta anemon tersendiri juga amat sangat banyak. Bukan cuman aja ada satu atau dua meta, cuman ada beberapa part yang berbeda. Namun yang pada umumnya itu metanya itu seperti ini teman-teman. Jadi untuk punggungnya dua anemon, mulutnya biasanya kebanyakan piranha, untuk telinganya Seslug, kemudian untuk matanya ini biasanya sleepless teman-teman. Cuman ini saya pakaiin Giro, jadi mana yang paling murah teman-teman. Ya, jadi kita build team dengan harga merakyat ya teman-teman. Oke. Kemudian ada meta anemon lagi di sini. Ini burst energi ya teman-teman, karena untuk telinganya itu telinga Nemo, jadi untuk burst energinya itu lebih cepat. Kalau kalian nggak paham burst energi itu kalau energi yang ada di pojok kiri itu lebih cepat sampai dengan 12 yang bisa mengakibatkan turun selanjutnya energi kita bertambah, yang sebenarnya saat sebelumnya cuma 3 bisa kita mendapatkan 4 ya teman-teman. Cuman kalau anemon yang ini itu kalau menurut saya terlalu lama, jadi nggak sesuai dengan anemon yang dengan julukannya Dasdes ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Untuk saat ini saya akan membeli meta anemon yang menurut saya paling murah dan menyesuaikan sama aksiku yang ada di inventory ya teman-teman. Kemudian ini untuk midnya teman-teman. Di sini untuk midnya kebanyakan biasanya ada yang pakai cotton, ada yang nggak pakai cotton teman-teman. Jadi ada yang pakai cotton, ada yang nggak pakai. Kalau biasanya yang nggak pakai itu di meta epic teman-teman, dengan 3 ras berbeda, dengan runnya itu run energi, biar energi bosnya lebih cepat gitu. Kalau saya ini kan saya build untuk persiapan era rare ya teman-teman. Jadi saya akan membuat untuk era rare. Jadi untuk midnya saya akan menggunakan cotton. Cuman ini kemarin saya sudah beli. Jadi untuk kurang lebih seperti ini, hanya saja beda di telinganya. Yang punya saya itu telinganya itu pakai Nemo teman-teman. Ini dia. Nah ini kemarin saya beli 0,1 ETH atau sekitar kurang lebih $25 ya teman-teman. Kemudian untuk menyesuaikan sama timku tadi, saya akan membeli yang lebih murah meriah, mengejar leaderboard untuk di era rare ya teman-teman. Jadi saya akan membeli dua aksi saat ini, yaitu yang ini, karena saya pilih ini karena mulutnya piranha teman-teman, lebih bagus daripada lam. Kalau lam itu nanti gunanya itu mengincar darahnya yang sangat sedikit, nggak bisa diarahkan. Dan kalau darahnya tinggal sedikit, lam itu damage-nya cuma sedikit. Cuman kalau lam darah musuh masih banyak, itu kurangnya sangat banyak. Tapi saya lebih suka ke piranha karena bisa diarahkan, bisa heal juga teman-teman. Oke, langsung saja untuk yang pertama kali akan saya beli ya teman-teman. Oke, cara belinya jangan lupa disiapkan WETH di Ronin walletnya ya teman-teman. Ini. Kalau kalian sudah menyiapkan, kalian beli aja teman-teman. Kemudian ini ada pilihannya beberapa, ada pakai RON, ada pakai AXS, ada yang pakai
SLP, ada juga yang pakai USDC ya teman-teman. Karena saya sudah menyiapkan yang WETH, jadi saya beli menggunakan yang pakai WETH. Oke teman-teman, yang satu sudah berhasil. Untuk yang satunya juga saya sudah beli, jadi tinggal beli satu lagi ya teman-teman. Jadi ini settingan murah meriah dan semoga bisa dongkrak leaderboardnya ya teman-teman. Doakan aja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini yang kedua akan saya beli juga teman-teman. Lumayan teman-teman, sekarang cuma 10 dolar ya. Saya membeli ini nggak terlalu meta ya teman-teman, nggak meta teman-teman. Untuk yang telinganya Inoken ini, yang meta itu yang telinganya Nimo, kemudian yang telinganya Jasluk itu sangat meta untuk saat ini. Cuman harganya juga lebih mahal teman-teman. Karena saya ini pengennya beli yang belum meta, yang nggak terlalu meta, tapi dirasa seandainya di season 7 masih ada nerf dan buffnya, ada balance part, siapa tahu telinganya ke nerf. Jadi kan kalau pakai Ino ini kan bisa bermanfaat, bisa dibuat kotonnya, energinya lebih cepat, jadi bisa cepat menggunakan kotonnya. Oke teman-teman, ini sudah saya beli. Saya akan cek inventory saya apa sudah masuk apa belum. Oke teman-teman, ini untuk dua anemon yang sudah saya beli sudah masuk. Ini ya teman-teman. Kemudian nanti saya akan menggunakan formasi 3 ini. Kemungkinan juga nanti bisa pakai ini juga di era epic. Kita lihat nanti, semoga aja Inoken mengcopy Nemo bisa meta dan bisa dijual juga lebih mahal. Seperti biasa teman-teman, off season kita beli, on season kalau emang harganya naik kita jual. Kalau nggak naik ya udah kita mainkan aja, kita terabas, kita sekolarkan kalau emang pun nggak bisa dimainkan. Oke teman-teman, untuk cara pembeliannya, untuk beli aksinya sudah selesai. Kita langsung saja ke in game-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, saat ini kita sudah di in game-nya. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan, kita buat tim dulu ya teman-teman. Seperti biasa, buat new team, kemudian masukkan aksi yang sudah kita beli. Jadi kita cari di inventory kita ya teman-teman. Kita masukkan sampai 3 aksinya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah tampilan 3 aksi saya yang sudah saya beli, di mana menghabiskan kurang lebih 45 dolar ya teman-teman. Disclaimer on ya teman-teman, seperti yang ada di depan tadi. Ini adalah bersifat informasi, bukan ajakan untuk investasi maupun pembelian aksi dengan meta anemon ya teman-teman. Langsung saja teman-teman, jangan lupa dimasukkan nama untuk timnya ya teman-teman. Kita kasih nama anemon. Salah nama teman-teman. Banyak. Kemudian kita klik save. Oke teman-teman, ini adalah aksinya. Untuk saat ini saya akan menjelaskan kegunaannya tiap partnya ya teman-teman. Jadi untuk yang depan, yang untuk saya anggap ini tank ya teman-teman. Jadi enaknya meta anemon juga sama seperti meta AW kemarin teman-teman. Jadi meskipun yang depannya sudah mati ataupun belakangnya yang sudah mati, kita tetap punya damage tinggi di
aksi yang depan maupun belakang ataupun tengah teman-teman. Jadi enaknya seperti itu. Saya lebih suka main tim yang emang ketiganya bisa menjadi core. Jadi ketika mati salah satu kita nggak bingung. Oke teman-teman. Jadi yang di depan ini ada Gero. Ini Gero itu berguna memberikan fragil ya teman-teman. Jadi fragil ini fungsinya akan memberikan damage tambahan 10%. Kemudian dan tambahan 10% lagi kalau musuhnya ada shield ya teman-teman. Jadi damage setelah kita menggunakan Gero kemudian kita serang dengan kartu yang lain itu akan mendapatkan damage tambahan senilai yang maksimalnya 20%. Kalau nggak ada shield hanya 10%. Itu ya teman-teman. Kemudian lam ini berguna untuk menyerang musuh yang paling HP-nya paling rendah. Jadi dia akan menyerang HP-nya yang paling rendah, yang darahnya paling rendah gitu. Dan dia akan damage-nya berkurang 25 setiap darah musuh yang sudah berkurang 25%. Jadi lebih cocoknya digunakan di waktu awal-awal ya teman-teman. Jangan digunakan waktu di akhir mau mati gitu baru dipakai. Itu nggak ada damage, kecil banget teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman ada Innocent Lamp. Jadi ini berguna untuk mengcopy kartu yang bersifat skill ataupun defense. Nah, cuman di sini saya nggak ada kartu defense, jadi ini nanti bisa mengcopy Nimonya. Kenapa saya pilih Innocent Lamp? Ya, agar bisa memaksimalkan koton yang ada di mid. Kan saya rencananya buat epic nanti kan ada 2 koton teman-teman. Jadi bisa memaksimalkan, bisa sampai menggunakan koton 2 kali gitu teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya anemon sudah kita kenali ya teman-teman. Jadi setiap kita menggunakan kartu ini damage-nya itu akan berkurang 10. Cuman kalau kalian menggunakan kartunya atau musuh itu mati, itu anemonnya yang sebelumnya berkurang 10 akan bertambah 20 damage-nya. Kalau anemonnya nggak pernah kalian pakai, ya otomatis nanti 80 ditambah 20 jadinya 100. Itu ya teman-teman. Bisa dipahami ya untuk anemon ya teman-teman. Kemudian enaknya anemon juga menyerangnya bukan hanya ke depan teman-teman. Jadi menyerangnya bisa ke belakang, bisa ke depan. Cuman nggak bisa ke tengah ya teman-teman. Kalau ada musuh di depan sama di belakang. Itu artinya ambush teman-teman. Kemudian untuk anemon selanjutnya sama saja ya teman-teman. Jadi cuman berbeda punggung sama tanduk tapi untuk fungsinya sama aja. Kemudian kalau Nemo ini berguna menambahkan energi fragment satu teman-teman. Kemudian juga bisa mengambil kartu anemon yang lainnya yang ada di kartu. Cuman dia banis kalau sudah kalian gunakan 1 kali, untuk selanjutnya bakal hilang. Oke temen-temen, kita lanjut ke belakang. Yang belakang ini kurang lebih sama yang kayak di depan ya teman-teman. Hanya saja yang berbeda itu cuman di mulutnya piranha. Jadi ini tuh ambush, dia bisa menyerang sama kayak anemon, bisa ke depan maupun ke belakang. Cuman dia akan steal. Jadi dia akan menggigit musuh yang ada di depan atau di belakang. Kita akan mendapatkan darah ya. Jadi intinya ngeheal. Kemudian musuhnya juga berkurang senilai 25% dari damage yang diterima. Kalau kita dapat 2 gitu. Oke teman-teman. Kemudian yang di mid ini adalah Sleepless, di mana digunakan untuk menambahkan damage tambahan 10%, kemudian dan bertambah 10% lagi ketika musuh tidak ada shield. Jadi ini seperti kayak Gero yang tadi ya teman-teman. Kalau Gero itu dia akan bertambah 10% lagi kalau ada shieldnya. Cuman kalau Sleepless ini kalau tidak ada kalau tidak ada shieldnya itu bahkan damage-nya 20%. Jadi ini sangat mantap teman-teman di combo Sleepless sama Gero. Jadi damage-nya plus-plus ya teman-teman. Oke, untuk Piranha saya kira sudah jelas tadi di sana ya teman-teman. Kemudian untuk Nemo, ini Nemo di
di telinga teman-teman. Jadi dia berguna menambahkan satu fragmen per Nemo card di deck. Jadi kalau di tangan kita ada Nemo, kalau kita menggunakan Nemo ini, selain kita mendapatkan shield, kita juga mendapatkan energi fragmen senilai maksimal 3 kalau ada dua kartu Nemo di tangan kita. Kalau sudah kalian gunakan di awal-awal, kemudian sudah masuk banis, kemudian kartu Nemo ini keluar, kalau kalian gunakan ya nggak dapat 3 energi fragment teman-teman, nggak bisa memaksimalkan itu. Kalau untuk anemonnya sudah jelas, kemudian ini ada sandal. Ini agak berbeda dengan yang lain ya teman-teman, karena saya cari anemon, double anemon untuk mid dengan cotton itu sangat mahal, apalagi dengan mata sleeveless teman-teman. Jadi saya akali dengan yang ada yang murah dan bisa digunakan, damage-nya juga nggak kalah besar dari anemon teman-teman. Jadi sandal ini dia damage-nya 130, cuman kalau musuhnya terkena debuff seperti sleeveless itu damage-nya akan bertambah 50%. Nanti belum ada rune, belum ada charm, belum ada efek runa ribalnya 20%. Jadi damage-nya juga tinggi, bisa sampai 350-an, apalagi kalau di evolve gitu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya yaitu cotton. Jadi cotton ini gunanya memberikan energi tambahan 1, namun mengorbankan 8 energi fragmen, kemudian dapat heal juga 4 HP, dan ini hanya bisa digunakan cuman satu kali aja. Oke teman-teman, untuk penjelasan part-partnya sudah selesai. Kemudian untuk rune encamnya seperti biasa sesuka kalian teman-teman. Kalau saya di era rare ya semuanya pakai Way of Aqua. Cuman di sini saya rune encamnya sudah saya di scan, sudah saya leburkan menjadi SLP karena SLP-nya naik. Jadi kemarin saya di scan kemudian saya jual ya teman-teman. Jadi untuk saat ini emang nggak ada rune encamnya, jadi saya kasih tahu aja. Nanti kalau itu untuk runnya bisa menggunakan Way of Aqua. Ini ya teman-teman, Way of Aqua saya lihatkan dulu. Ini karena dapat damage tambahan 15%, kemudian juga mendapatkan satu bubble. Satu bubble ini juga mempengaruhi untuk damage-nya teman-teman. Kemudian kalau untuk mid-nya, kalau mid karena saya pakai match, nanti saya pakaiin pedang teman-teman. Jadi ini pure power, jadi gunanya itu menambahkan damage 10% ke aksi yang lain. Tapi kalau yang aksi tengah ini nggak dapat damage tambahan, cuman kedua aksi yang di depan sama di belakang nanti dapat damage tambahan 10%. Jadi ditambah dari Way of Aqua 15 jadi 25%. Kalau untuk yang depan sama aja teman-teman. Untuk runnya, untuk camnya ya sama seperti biasa. Kalau Nemo ekor kita kasih bubble itu teman-teman. Ini kita pakai ini kalau untuk Nemonya. Pakai aquatic energy drink, jadi berguna untuk menambahkan dua bubble. Itu sudah kerasa teman-teman kalau dapat dua bubble sama satunya bubble tadi dari Way of Aquanya, jadi total dapat 3. Itu ada damage tambahannya juga itu teman-teman. Kemudian untuk yang lainnya saya kira ya damage seperti biasa aquatic gitu ya teman-teman. Damage dari aquatic sudah ada di sini. Ini semuanya tinggal pakai aja. Yang alter single attack-nya bertambah 6 itu. Untuk yang lainnya sama seperti itu. Cukup sekian untuk rune encamnya. Untuk gameplaynya kita menyesuaikan sama musuhnya. Oke, kita tes aja teman-teman. Untuk in gamenya kita main melawan musuh.
Oke teman-teman, kita sekarang sudah di in gamenya ya teman-teman. Kita mendapatkan musuh. Alhamdulillah kita mendapatkan musuh yang tidak bot ya teman-teman. Kemudian untuk ranknya Wolf 2, minta tolong diabaikan ya teman-teman, karena saya bener-bener off di off season teman-teman. Jadi saya nggak main. Aduh, ini kartu yang awal-awal keluar ini sangat nggak bagus teman-teman. Oke teman-teman, ini entah kenapa matanya nggak keluar, jadi kita nggak dapat buff ya teman-teman, jadi kurang worth it. Nah ini enaknya itu kalau kita pakai ambus-ambus ini kita bisa memilih musuh mana yang mau diserang dulu. Oke, kita cari yang belakang teman-teman. Jadi untuk gameplaynya itu kalau emang kartunya keluarnya Gero ataupun Celebes, itu kalian gunakan terlebih dahulu kartunya Celebes atau Gero teman-teman, baru dilanjutkan Anemon atau kartu yang lainnya biar damage-nya sangat tinggi. Kayak gini kita langsung ajar aja pakai ini ya teman-teman, karena ini saya sudah bisa mendapatkan 4 energi. Saya serang yang belakang dulu aja teman-teman. Ini Piranha, nanti kita bisa heal. Oh, kita kemudian jangan lupa ditahan kartunya kalaupun emang bisa dipakai untuk kedepannya. Soalnya untuk yang mata, yang sleepless, Giro ini kan cuma sedikit, jadi kalian harus tarik, simpan di tangan biar nggak hilang, jadi bisa memaksimalkan damage-nya. Nah, musuhnya menyerang teman-teman, menyerah ya. Oke, untuk tutorialnya cukup sekian teman-teman. Enaknya anemon ya itu tadi, bisa menyerang ke depan dan ke belakang. Selain skill yang harus kalian asah, jangan lupa kehokian brokarnya diasah agar kalian bisa maksimal menang. Oke teman-teman, cukup sekian untuk tutorialnya sore ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan jika teman kalian ada yang mau bermain aksi, jangan lupa suruh mampir ke aksi faksi agar belajar dengan mudah. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.